Assalamualaikum sobat, berjumpa kembali di area coba-coba channel. Ya, kali ini saya akan mengganti bracket cover radiator Honda Vario 125 cc. Nah, seperti ini sudah rusak ya. Dia perantara crankcase dengan radiator agar anginnya fokus. Dan seperti ini barangnya teman-teman. Saya membelinya di online shop ya. Dan kita akan coba pasang supaya anginnya terarah kembali, fokus kepada radiator. Dan alat yang pertama kita gunakan adalah kunci T atau kunci sok ya, ukuran 8 atau kunci ring bisa juga. Di sini ada 3 baut. Tadi sebelah kiri dan ini sebelah kanan bawah, dan ada di kanan tengah-tengah ya, hampir atas lah ya. Ya, ada di sini lokasinya, kanan atas. Agak menyempil di belakang footstep motor. Ya, kita buka perlahan. Dan di sini saya karena pernah lepas ya, jadi saya ikat nih pakai kabel ties. Kita potong terlebih dahulu ya, karena waktu itu sudah kendor, jadi saya ikat. Ya, kita potong dulu menggunakan nipel atau tang potong. Ya, kita copot saja tuh ya, sudah rusak. Bersihkan radiator saya. Motor zaman Firaun ya. Ini dari 2013 nih, berarti udah 10 tahun nggak pernah saya bersihin. Ya, sekarang fokusnya saya ganti bracket cover radiator dulu ya, untuk bersihin nantilah ada videonya lagi. Ya, saya cocokkan dulu nih posisi bracket itu sendiri. Jadi kita biar lihat posisi baut-bautnya. Dan di sini kita harus buka dulu nih baut radiator yang ke crankcase ya. Di sini ada 4 baut teman-teman di crankcase ini. Nah, sambil saya juga mencocokkan nih, karena ada juga baut mur untuk baut si cover radiator tadi ya. Dan untuk membuka baut crankcase ini menggunakan kunci sok atau kunci T ukuran 10. Itu ketika membuka biar tidak selek ya, kepala bautnya langsung aja dihentak sekali, tak gitu dia dihentak, baru jangan di pelan-pelan atau bagaimana, takutnya kepala bautnya selek karena dia itu kan bekas panas ya, jadi nanti khawatir terlalu kuat nempelnya. Jadi kalau nggak sekali dihentak itu malah akan botak atau selek ya kepalanya teman-teman. Ini saya buka yang di bagian bawah. Pokoknya lihat saja yang disambungkan dari radiator. Kita cek bautnya ya, takutnya kanan kiri atas bawah beda, karena kan ini juga namanya area coba-coba channel ya, jadi saya mencoba-coba dulu. Nah, ini buka yang sebelah kanan bawah. Hati-hati dalam membukanya. Nah, di sini masih ada lagi di kanan atas. Jadi ada 4 ya teman-teman, menggunakan kunci T atau kunci sok ukuran 10. Sekali hentak saja, ketika sudah terbuka baru kita putar perlahan-lahan. Nah, ini sudah terbuka semua bautnya. Kita coba tarik. Nah, hati-hati teman-teman di sini ketika menarik, takutnya ada selang atau apa yang copot gitu ya, selang radiator, nanti malah nambah pekerjaan atau nambah masalah ya. Nah, ini saya coba buka skrup yang dari radiator ke holder tadi, ke bracket tadi itu yang sudah pecah. Jadi skrupnya ini kan masih nempel nih. Nanti kita akan skrup kembali ke bracket yang baru ya teman-teman. Nah, ini yang sudah rusak nih, kan saya buka. Hati-hati ya perlahan di sini, karena ada selang-selang radiator, khawatirnya ada yang sudah getas malah rusak, nanti copot atau. Dan ini ada selangnya di kanan atas. Jadi baut skrup holder bracket itu ada 3 ya teman-teman, di atas 2, lalu di bawah ada 1. Ini coba saya buka. Jadi yang masih menempel itu yang
plastik rusaknya saja, itu yang lainnya sudah pecah teman-teman. Nah, kita bersihkan dulu yang bagian-bagian yang masih pecah yang ada di dalam. Kita bersihkan, kita lihat. Nah, ini radiator saya bersih kan. Ya, jangan fokus ke radiator dulu teman-teman ya. Jadi nanti itu ada di video selanjutnya lah, nanti saya cleaning pokoknya. Jadi sekarang saya fokus dulu kepada pemasangan bracket cover radiator. Iya, ini sebetulnya cukup membingungkan. Saya pikir areanya bebas ya teman-teman, ternyata agak sempit karena memang posisi selang-selang radiatornya memang sangat pas sekali ya. Jadi kita juga harus hati-hati lah pokoknya. Oh iya, ini adalah mur untuk yang baut 3 tadi teman-teman, baut yang 8 yang cover radiator yang pertama kita buka. Nah, ini murnya di bracket yang pecah. Jadi kita pindahkan dulu. Ini ada 3 kan ya tadi ya. Kita pindahkan dulu murnya. Dia bentuknya tuh murnya seperti klip, mur klip yang biasa di bodi-bodi motor ya teman-teman. Jadi menjepit di plastik bracket radiator itu sendiri. Nah, kita cocokin, kita lihat yang mana nih lubang-lubangnya dengan posisi ya. Kalau masih ada potongan yang pecahan yang lama ya, yang rusak, bisa dicocokkan, atau kalau sudah tidak ada langsung saja dikira-kirakan ke radiatornya. Nah, ini saya mencocokkan dengan yang sudah pecah. Cukup membingungkan kan, namanya kita coba-coba, jangan pernah takut mencoba ya kan. Yang pastinya kita harus yakin dalam mencoba. Ya, ini coba saya selipkan sekali lagi perlahan-lahan teman-teman. Ini agak sulit juga memang, tidak sesuai ekspektasi saya pikir gampang ya. Ini sudah mulai terselip. Nah, ini mohon maaf kalingan rambut saya teman-teman. Ya, ini sudah saya masukkan, berhasil ya. Di dalam juga ada kisi-kisi yang memang harus dirata-ratakan dulu, diraba-raba karena posisinya memang sempit di dalam. Nah, ketika sudah rata baru kita sekrup ya teman-teman, bukan yang baut, tapi kita sekrup yang 3 itu yang kecil. Bagian bawah sudah saya sekrup. Nah, jangan dikencangkan dulu ya teman-teman, jadi cukup pasang dulu saja. Yang penting sudah memegang di lubang barunya, karena namanya barang baru plastik, khawatirnya lubang sekrupnya itu terlalu sempit ya. Jadi kalau dipaksa langsung tanpa, maksudnya kan dia ada ulir ya, kalau dipaksa langsung takutnya malah pecah. Lebih bagusnya sih sekrupnya dipanasin dulu, jadi kayak model solder gitu ya teman-teman, dipanasin. Jadi pas masuk tuh enak loncer, nggak keras. Nanti dia ketika si plastiknya sudah dingin kan akan mengunci sendiri, dia mengikuti ulir dari sekrup. Nah, ini sudah saya pasang. Ya, sudah terpasang ya teman-teman ya, posisinya seperti ini. Ya, mohon maaf ya, saya tadi waktu memvideokannya lupa untuk menzoom. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan perbesar gambarnya. Ya, nah ketika sudah masuk semua, sudah rata dengan crankcase dan juga radiatornya, pasang tadi baut yang skrup ya. Nah, sekarang kita pasang baut crankcase ya, yang dari radiator langsung ke crankcase mesin. Nah, torsinya sedang saja, dikencangkan tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman, karena khawatir pecah nanti crankcase-nya.
Diperkirakan saja sudah kencang, sudah cukup. Ya, kita kencangkan ke 4 mur ini. Nah, baut ini juga jangan kencang semua, jadi dipasang asal untuk memegang dulu teman-teman. Jadi pasang satu sisi, kalau saya biasa menyilang ya dari 4 baut itu, supaya pas-pas dulu nih lubang-lubangnya. Baru ya kira-kira masukkan baut itu setengah atau seperempat aja, ulirnya nggak apa-apa. Baru perlahan dikencang-kencangkan. Kalau saya biasa mengencangkan misalnya atas kanan ya kan, langsung ke kiri tapi sebelah bawah disilang gitu teman-teman, sambil perlahan-lahan. Nah, dari kanan ke kiri ya kan, kita kencangkan perlahan saja, jangan terlalu kuat, khawatir pecah nanti crankcase-nya malah repot, tidak bisa dibaut nanti radiatornya teman-teman. Nah, saya lap-lap ya, harusnya saya cuci. Jadi saya lap dulu saja karena fokusnya masih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah masuk dan tinggal kita pemasang cover radiatornya itu sendiri yang paling depan. Nah, ini kita pasang baut yang 8 ini, yang 3. Kiri, kanan, bawah dan juga kanan atas ya. Nah, ini lubang-lubangnya. Nah, ini area sini sudah rapat nih teman-teman, jadi hawa panas mesin gak akan lagi ke kaki yang dibonceng. Jadi angin itu nanti bisa fokus ke arah radiator untuk mendinginkan fungsi radiator. Karena sebelumnya itu kalau setiap ada yang dibonceng, terutama kayak istri atau anak, itu ketika jalan jauh atau macet, uap panasnya itu keluar teman-teman, karena dia tidak mengarahkan ke arah radiator tapi langsung menyebar ke atas. Ya, kita kencangkan. Sama cara mengencangkannya, jangan terlalu langsung dikencangkan. Jadi asal bisa masuk dulu seperempat atau setengah baut ya kira-kira, sambil bergantian kencangkan atas, lalu disilang kiri bawah, lalu ke kanan bawah, naik lagi ke atas, begitu saja. Gimana teman-teman saja ya, yang penting jangan langsung sekaligus sih kalau menurut saya, supaya supaya pas gitu. Takutnya nanti miring, udah dikencangkan, yang bawah ternyata belum pas lubang bautnya, jadi kan harus kendorkan lagi. Nah, sudah kuat seperti ini teman-teman kira-kira ya. Nah, seperti ini ya. Oke, itulah tadi coba-coba kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Salam coba-coba.